Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang telah menyempatkan datang di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmatnya kita dapat berdiri dan berkumpul di sini di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdirinya saya di depan sini semata-mata karena ingin mensosialisasikan satu program yang diusung oleh pemerintah ya. Di sini bukan mungkin lagi program ini telah berjalan selama kurang lebih beberapa tahun ini. Jadi saya kebetulan perkenalkan bagi yang belum kenal ya. Nama saya Wahyu Iskandar, bertugas di SDIT Al-Madani Prima. Saya ini alhamdulillah masuk dalam pendidikan CGP, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung. Semoga rekan-rekan juga dapat bergerak dan dapat bergerak untuk mengikuti program ini. Nah, yang pertama-tama saya ingin sebelum menjelaskan mengenai diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, ingin mengulas sedikit apa itu pendidikan guru penggerak. Nah, jadi berbagai manfaat ada di dalam guru penggerak. Kalau sepertinya misalnya kalian melihat dan bapak bahwa guru penggerak itu wah capek, riweuh, nya bones, PPGG riweuh. Nah, betul sekali. Kalau kita dijalani dengan hati yang kumpulutus atau hati yang ini gelisah, pasti sangat berat dijalaninya. Tetapi guru penggerak itu adalah salah satu program pemerintah yang pertama yang ingin mencetak guru-guru hebat untuk berubah paradigma pendidikan masa depan kita yang di sini. Yang pertama, keunggulan dalam guru penggerak, selain kita mendapat ilmu baru sekitar 9 bulan pendidikan. Kuliah kan dulu kita sudah lumayan ya, apalagi di dalam pendidikan ini dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan. 9 ini digembleng terus menerus, walaupun itu dengan luring ataupun daring. Nah, dan yang kedua, program guru penggerak ini juga dapat memiliki kesempatan untuk karir yang berkelanjutan. Misalnya, untuk peraturan yang sekarang, ketika kita ingin menjadi kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan atau di sekolah negeri, wajib memiliki sertifikat guru penggerak. Dan kalau misalnya bapak ibu guru yang belum melaksanakan pendidikan profesi guru, ketika lulus di dalam guru penggerak ini bisa langsung melampirkan sertifikat beserta tugas-tugasnya untuk menempuh PPG. Jadi tidak perlu melaksanakan tugas-tugas seperti daring seperti itu terus ukir dan tugas-tugas lainnya. Jadi langsung melampirkan saja, tetapi dengan satu syarat, harus lulus pretest PPG ya, pendidikan profesi guru. Syarat yang utamanya juga untuk mengikuti program ini adalah minimal harus memiliki masa kerja 5 tahun. Nah, ada lagi yang dicanangkan oleh pemerintah baru kemarin ya, saya dapat kabar. Jadi sebelum PPG dalam jabatan, jadi PPG ada 2
prajabatan dan dalam jabatan. Kalau untuk mengikuti PPG aja, kemarin saya baru lihat datanya, nanti mungkin belum disosialisasikan bahwa wajib dulu menempuh CGMP sekarang PPG dalam jabatan. Jadi harus menempuh program ini. Jadi iya. Jadi kalau untuk Ibu Guru, Ibu Agnes, alhamdulillah kemarin. Soalnya setiap tahun demi tahun pendidikan profesi guru itu ya terasa mungkin terus bertambah dan lebih rumit lagi, tetapi itu semata-mata untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Ingat mungkin waktu zaman Bu Eti zaman Bu Eti itu PLPG ya, PLPG cuma 10 hari di hotel mengerjakan tugas, ditanggung makannya di sana. Kalau saya alhamdulillah melaksanakan dengan Bu Dede satu angkatan selama berapa lama Bu Dede? Berapa bulan tuh? 6 bulan dari juga Luri ya. Nah, di sini saya akan share pengalaman saya selama menjalani pendidikan ini. Jadi di sini diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Terima kasih yang baru bergabung. Selamat datang para guru hebat. Boleh? Kan Ibu? Cuma nanya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Susanti. Ada beberapa pertanyaan dari Ibu Lela. Tadi kan Bapak sudah mengenalkan diri, Wahyu Iskandar SPD GR. Nah, itu GR-nya apa Guru? Terima kasih pertanyaan kepada Ibu Santi. Di sini Wahyu Iskandar SPD GR. Mungkin ini adalah SPD itu sudah jelasnya sarjana pendidikan. Untuk GR ini ketika kita yang sudah lulus program profesi pendidikan guru berhak menyandang gelar GR. GR itu adalah guru profesional. Tapi bukan saya sangat amat jauh dari kata profesional ini. Jadi kita masih terus belajar dan terus belajar. Mungkin kalau di waktu PLPG belum ada ya semata GR itu ya. Jadi pas di PPG mungkin kan itu merubah-ubah ya namanya juga. Sekarang itu ada GR guru profesional. Langsung saja tanpa untuk mengefektifkan waktu, di sini pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, kita sehari-hari bergelut dengan pembelajaran, dengan mendidik peserta didik kita. Nah, jadi di dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak ini ada berbagai modul. Nah, ini salah satu yang ada di modul 1 yaitu budaya positif. Budaya positif di sini bisa kita laksanakan di berbagai setiap hari, di berbagai tempat, berbagai lini pelajaran. Jadi bukan hanya di wali kelas saja, tetapi di guru mata pelajaran. Kenapa saya mengajak Ibu dan Bapak untuk berkumpul di sini untuk mencurahkan saling sharing pengalaman ya. Mungkin di sini ada Ibu Eti yang paling senior, mungkinnya lebih dari saya, tetapi kita masih terus belajar dan belajar, apalagi peserta didik sekarang itu lebih cakap akan gadgetnya, lebih canggih juga gitu. Nah, di sini ada konsep utamanya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, saya akan membahas dulu yang pertama ya di sini. Perubahan paradigma belajar. Nah, apalagi sekarang di kurikulum 13. Karena
kurikulum itu sangat dinamis, berubah-ubah. Jadi paradigma di sini kita harus bisa mengayomi berbagai keberagaman murid di sini ya. Jadi sudah tidak zamannya lagi mungkin ya belajar menulis di board, cul, lewat CLBK yang dulu mah. Kurikulum apa? Bu Dede masih ingat CLBK, CBS. Ya, itu tahun berapa? Sekarang maju terus. Jadi paradigma pelajaran di sini kita harus CBS membaca mereka. Di sini kalau di dalam guru penggerak di sini kita filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada istilah menghamba kepada murid. Itu mungkin ada pro kontra arti dari kata menghamba di sini. Tetapi yang saya tangkap itu adalah berpusat kepada murid. Bagaimana kita melingkupi atau menaungi berbagai murid yang sangat aktif dan kreatif tersebut. Nanti kita yang kedua ada disiplin positif. Disiplin positif ini yang paling berat adalah dari hari day to day-nya, dari hari ke harinya itu sangat-sangat berat dan sangat. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, dan yang selanjutnya nanti ada sebutnya resolusi. Nah, ada kalau sekarang alur Merdeka Mengajar ya, kalau Merdeka Belajar kita harus memahami profil belajar Pancasila. Yang pertama ada apa? Betul, takwa kepada beriman pertama kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan nalar kritis. Nah, di sini pernah kita kemarin ya belajar mengenai RPP atau pembelajaran baca, RPP pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini juga saya juga masih terus belajar karena di sini berdiferensiasi itu sangat. Jadi satu RPP dapat mencakup berbagai kemampuan karakteristik siswa dalam membangun pembelajaran. Jadi kita harus dapat mencakup kelima di sini. Kalau misalnya sekarang Ibu dan Bapak buat, mungkin kita persiapkan untuk administrasi. Sebenarnya administrasi itu ya sangat-sangat menguras tenaga kita ya, tetapi itu perlu untuk instrumen dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi ketika kita merancang sesuatu harus ada kerangkanya. Yang selanjutnya, nah di sini apa itu disiplin positif? Nah, makna dari kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Jadi sebenarnya bukan salah ya ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, apalagi di depan murid kita, yang menjadi acuan murid adalah melihat diri kita. Jadi ketika kita ingin memberikan contoh, kita harus memberikan contoh yang terbaik di dalam diri kita di sini ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa murid itu kita beraneka ragam? Nah, di sini karena manusia itu memiliki berbagai kebutuhan dasar manusia, diantaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, jadi betul sekali tadi kata Bu Rewe, manusia itu membutuhkan kasih sayang. Itu apalagi walaupun di jenjang rendah maupun tinggi, yang dimaksud kasih sayang di sini mungkin kalau kita fokus kepada siswa, kasih sayang antara anak dengan orang tua di sini. Jadi kita sebagai pamo yang mungkin Ibu dan Bapak juga sudah paham, kalau untuk bertahan hidup, nah ini adalah survive diri anak. Dan yang penguasaan kadang suka ada
berpuasa. Memang benar, kebutuhan dasar manusia yang paling utama itu ingin memiliki kekuasaan. Jadi ketika lihat anak yang seperti itu, tugas kita mengarahkan bagaimana penguasaan tersebut atau yang ingin kekuasaan tersebut supaya lebih baik lagi. Kebebasan. Nah, kebebasan di sini berkaitan juga dengan inovasi, kreativitas dan berbagai kesenangan juga. Nah, contohnya tadi di kelas 5, salah satu pembelajaran menyenangkan itu cooking class. Setelah hasilnya juga menyenangkan bagi kita ya, bagi ibu dan bapak guru itu juga sangat menyenangkan karena kesenangan itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya di sini motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum bagaimana cara menangani anak-anak yang beraneka ragam, kita juga mungkin di sini ada motivasi. Apa sih motivasi perilaku manusia di sini? Nah, yang pertama sebenarnya saya juga selama mengajar di sini mungkin bukan salah ya, namanya juga pengalaman belajar. Sering kita memberikan hukuman langsung kepada siswa. Nah, itu sebenarnya nanti itu dibahas itu selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya motivasi kehidupan manusia itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi hukuman itu kadang berdampak positif tapi banyak juga negatif. Nanti kita bahas. Dan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kita lihat sih di sini ya. Nah, tadi yang saya maksud di sini hukuman dan penghargaan, punishment dan reward bahasa Inggrisnya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kok Pak, gimana ini maksudnya gagal? Nah, sebenarnya yang tidak diinginkan siswa itu adalah salah satunya hukuman. Tetapi bagaimana siswa itu untuk dapat disiplin tanpa hukuman? Nah, nanti kita mempelajari tentang keyakinan kelas. Ya, nah di sini hukuman yaitu menyakitkan, tidak nyaman, takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan dan rendah diri. Kalau reward itu tidak efektif karena mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak atau merampas hak menghargai. Nah di sini apalagi kita ya di sekolah swasta, mungkin ibu dan bapak juga pernah kena dampak langsung dari orang tua. Contohnya saya sendiri waktu tahun kemarin langsung menghukum siswa dengan lari misalnya ya. Itu langsung ada benar, apalagi siswanya yang aduan langsung mengadu kepada orang tuanya dan menembak langsung gurunya ya. Itu ada. Terus kalau ketika kita tidak mengetahui cara menanggulanginya, itu sangat-sangat bisa beresiko dengan masalah yang lebih besar lagi. Apalagi di televisi itu juga banyak ya kemarin apalagi menggunting rambut siswa dan balik menggunting orang tuanya sama orang tua guru oleh orang tua siswanya. Nah di sini karena hukuman kita kan berbeda zaman. Ketika zaman mungkin kita waktu SD ya, hukuman kita terima kalau sudah di sekolah ya sekolah. Kalau sekarang kan kadang beda, jadi kita harus bisa menanggulangi atau cara mengatasi berbagai macam karakter dari orang tua atau wali peserta didik. Nah, mengapa hukuman itu harus diberikan peringan, harus bisa mendapatkan nanti keyakinan. Nah, kalau penghargaan reward, jadi ketika peserta didik berhasil, ketika kita langsung memberikan reward, jadi motivasinya itu hanya untuk hadiah, hanya untuk penghargaan. Jadi tidak ada motivasi di dalam diri sendiri. Jadi hanya motivasinya dari luar atau motivasi ekstrinsik tersebut. Yang paling bagus itu adalah motivasi di dalam diri sendiri. Itu kenapa ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, jadi sebenarnya kalau ingin berubah sesuatu itu secara instan itu sangat susah, sangat tidak bisa spontan ya.
harus dengan hal-hal yang kecil dulu. Jadi di sini nanti akan saya sharing ya. Nah, kalau dengan konsep disiplin dengan identitas yang sukses, ada yang istilahnya bukan hukuman yang tadi, tapi kebalikannya ini konsekuensi. Dan yang selanjutnya ada restitusi. Nah, apa itu konsekuensi? Jadi untuk konsekuensi ini, jadi ketika melaksanakan sesuatu dan itu salah kepada peserta didik, dia sadar, harus dengan sadar dengan diri sendirinya ya. Jadi bukan dihukuman oleh guru. Di sini ada penguatan jangka panjang, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, semangat memperbaiki kesalahan. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, jadi seperti ini. Menurut dosen tahun 2004, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi adalah fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi kita gambaran saja. Contoh, misalnya di kelas banyak sekali ya, namanya juga ada siswa saling mengejek, saling membuli, sampai menimbulkan pertengkaran. Nah, sebelum langkah selanjutnya ke sana, di awal tahun pelajaran atau di awal biasa, kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas nanti saya akan bahas di langkah selanjutnya. Ini di sini. Nah, tapi saya akan menitik beratkan dulu mengenai hukuman dan konsekuensi. Di sini ada perbedaan contoh. Kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini banyak sekali ya, mau di ranah SD, SMP, SMA, walaupun di tingkat kuliah juga banyak sekali ya kasus seperti ini. Nah, hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera misalnya selama 10 menit. Guru marah, murid mati. Nah, itu contoh hukuman seperti yang sering saya lakukan. Benar saja. Nah, di sini mungkin saya juga belajar lebih lanjut lagi. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Guru tegas, murid menghormati peraturan. Dan selanjutnya restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang lebih baik itu dan lebih membangun karakter siswa itu adalah mengenai restitusi dan konsekuensi. Tetapi kita juga harus mendalami karakteristik siswa tersebut. Mungkin sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan Ibu dan Bapak Guru, boleh? Maka mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi, boleh silakan. Ada Ibu Santi? Boleh lah. Ini ada yang ditanya? Boleh. Terima kasih, boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Rere. Saya akan menanyakan, Pak, kalau misalnya ada siswa di kelas saya itu yang memang susah sekali fokusnya. Jadi kalau misalnya disuruh nulis, tapi dia itu hanya paling 1 menit 2 menit udah langsung kelar lagi gitu. Jadi fokusnya hilang. Nah, cara menghukumnya atau dalam artian restitusinya itu yang baik itu seperti apa? Soalnya saya sudah sebelumnya saya sudah perjanjian dulu sama dianya, ya sama anak itu kalau misalnya Faiz, maaf jadi nyebutin namanya. Kalau
Kalau misalnya nulisnya beres, nanti dikasih nilai gitu, nilai tambahan. Tapi memang rata-rata jarang sekali sampai selesai, paling setengahnya. Dan itu bukan sama saya saja, di guru bapak juga sama. Nah, bagaimana solusinya gitu? Soalnya udah hampir ya udah 1 semester, tapi si anak teh nggak ada perubahan. Jadi kadang ke kitanya jadi agak emosi gitu lah. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya memberi saran Pak, ada rekan-rekan dari Ibu Rere yang ingin memberikan saran Pak atau solusi, boleh? Nah, Pak Sandi, Bu Rere, silakan Bu Rere. Pak Bu Rere, terima kasih. Boleh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berbagi juga, mungkin ya, berbagi pengalaman juga. Saya juga pernah dulu mengajar di kelas 2, memang seperti itu. Ada salah satu siswa saya, kalau disuruh nulis itu susah banget, bahkan dia gak mau lah kalau untuk nulis. Nah, kita sebagai guru itu harus memahami betul bahwa setiap siswa itu memiliki kelebihannya masing-masing gitu. Dia memiliki potensi, kemudian dia memiliki cara belajarnya masing-masing. Ketika siswa tidak mau menulis, kita cari nih apa sih kelebihan dia, apakah dia bisa nggak, yang penting tujuan dari pembelajaran kita itu tercapai gitu. Cara mengetahui dia mencapai tujuan yang kita inginkan itu dengan cara menanyakannya. Jadi meskipun dia tidak menulis, tapi kita bisa menanyakan, bisa misalnya tadi yang ibu katakan apa ya, tadi kita belajar apa ya. Jadi dengan hal-hal yang kita bertanya langsung, apakah dia bisa nggak menjawab pertanyaan kita? Kalau bisa, berarti tujuan pembelajaran kita itu sudah tercapai meskipun dia tidak mau menulis. Jadi ada yang meskipun dia nggak mau diem, meskipun dia tidak menulis, meskipun dia kesana kemari, tapi ada siswa yang menyimak dan memahami apa yang kita omongkan meskipun dia tidak duduk diam saja gitu. Jadi ada yang siswa itu berkeliaran tapi mendengarkan, ada juga siswa itu yang diam tapi tidak mendengarkan, pikirannya kemana-mana. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus mengetahui betul nih, jangan selalu berpikir bahwa anak yang nggak mau nulis itu malas, jangan berpikir anak yang nggak mau diam itu nakal gitu. Jadi kita setiap anak itu mempunyai cara belajarnya masing-masing gitu. Jadi meskipun dia tidak menulis, bahkan yang waktu saya mengajar di kelas 2 juga, emang dia mah nggak pernah nulis, tapi apa yang saya sampaikan dia paham, dan ketika di ujian dia bisa mengisi soalnya. Nah, kalau menurut saya hal seperti itu juga itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan gitu. Jadi fokus utama kita memang kita berfokus bahwa anak itu harus bisa membaca, harus bisa menulis. Fokusnya kan kerajin yang kalau tulisan gitu, terus bisa dia mengulangi kembali, tapi kita cari perspektif atau cara pandang kitanya yang dirubah gitu, tidak hanya pada pembelajaran di kelas saja, tidak hanya pada menulisnya saja, tapi kita cari kelebihan dari si anak tersebut gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Aplaus buat Bu Rere, sangat lengkap sekali, betul ya Ibu dan Bapak. Saya juga pernah merasakan pengalaman siswa tersebut. Jadi itu Bu Rere mungkin yang dimaksud salah satunya pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita harus bisa merangkum berbagai karakter siswa. Nah, jadi misalnya saya juga ada siswa yang waktu kelas 2, kelas 3 juga susah nulisnya. Ah, ya nggak apa-apa, nggak nulis juga, yang penting kamu mengerti. Jadi saya biasanya itu dengan metode asesmennya adalah dengan interaksi langsung, jadi bertanya langsung. Nah, ketika siswa tersebut paham, nah tujuan pembelajaran bisa tercapai. Tetapi mungkin di minusnya dia adalah tulisannya mungkin tidak tamat atau tulisannya tidak rapi. Nah, kita lihat dulu akar permasalahannya. Tadi kata Bu Rere, karena belum lancar membaca.
beberapa badai nulis cenah macam itu senantiasa. Nah makanya ketika lihat permasalahan tersebut kita fokus kepada cara menanggulanginya. Nanti anak tersebut pembelajarannya kalau di saya ya, jadi saya dipisahkan kalau ada yang seperti itu. Gak apa-apa, kamu mau belum bisa itu juga, yang penting salah satu tingkat ini kamu bisa. Jadi terus aja asal misalnya kemampuan membacanya, ataupun misalnya cari juga kelebihannya kan tadi bapak ibu Dede sebut kelebihannya tentang apa, misalnya tidak ada, nah kita gali lagi terus sampai menemukan kelebihannya dan potensinya. Jadi ketika kita menemui hambatan pada siswa yang kurang di satu titik, kita fokus juga ke titik yang lainnya dengan cara mencarikan solusi untuk meningkatkan kemampuan siswa tersebut. Terima kasih. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ada 5 posisi kontrol dulu nih. Nah Bapak dan Ibu mungkin saya berada di posisi ini dan posisi ini. Nah kalau saya pribadi, saya pernah merasakan di berbagai posisi ini. Ada 5 posisi kontrol. Ada pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi sebenarnya 5 posisi ini juga sangat fleksibel, bisa kita lakukan di berbagai situasi. Tetapi yang lebih cocok untuk 5 posisi kontrol dulu adalah di ranah manajer. Nah nanti kita bahas lebih lanjut. Nah ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa datang terlambat. Nih kalau di pembuku ya sudah jelas, ada siswa terlambat. Kamu kenapa kesiangan? Pusat. Wah, itu salah satunya posisi pembuku. Misalnya patuhi aturan sekolah, lalu sekarang keliling lapangan. Nah, di sini kalau kita sering terapkan di masa sekarang ini, apalagi tanpa ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ini sangat amat beresiko menimbulkan berbagai masalah. Apalagi misalnya hukumannya fisik ya. Contoh saya, ini contoh saya kemarin waktu itu siswa tarik berkeliling lapangan. Oh iya apa, tapi orang tuanya langsung telepon ke saya, malahan pernah ramai di grup, menyatakan bahwa kesehatan anaknya itu tidak seperti anak yang lain katanya. Padahal saya juga kalau menghukum itu melihat siswa ya, tidak langsung semena-mena, tapi itu namanya anak beda-beda ya. Jadi kita mengcover supaya tidak timbul seperti ini. Jangankan menghukum itu, ada juga kemarinnya kasus zikir berapa kali, nanti 1000, 100 berapa? Ya ada orang tuanya yang bukan komplainnya gimana, lucu ya. Makanya kita harus membuat keyakinan kelas dulu, jadi supaya tidak timbul masalah. Pak gimana kalau kelas rendah membuat keyakinan kelasnya? Itu bisa nanti belajar ya bersama-sama. Yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nih contoh di kasus siswa yang datang terlambat. Berapa kali Bapak guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Jadi, nah posisi ini saya juga pernah merasakan atau karena jadi supaya anak itu iya. Kenapa? Tetapi tidak menggali kenapa anak tersebut, tidak ditanyakan dulu kenapa terlambat. Kan kita tidak tahu. Banyak juga kasusnya kenapa terlambat karena kan orang tuanya misalnya bekerja, dia mengurus adiknya. Terus dia misalnya antara bala-bala yang suka ada ya siswa yang seperti itu ada di kita juga, saya sering lihat. Jadi sebetulnya kita lihat dulu kenapa terlambatnya, kita tanya dulu lebih baik ya. Kalau Bapak ada juga teman, nah teman saya juga pernah apa sih di posisi teman ini. Ayolah yang ngerti buat Bapak guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Tetapi kalau posisi kita sebagai teman, terkadang siswa tidak memberi rasa hormat kepada kita. Jadi ada suatu kala siswa menurut cucu dikasih hati, jadi benar
Jadi kalau kita posisi teman bisa nggak apa-apa, tapi di kala-kala tertentu. Tetapi ada batasan-batasan tersebut. Nah, ada pemantau yang dikasih siswa yang terbaik. Kamu sudah melanggar peraturan. Apa peraturan kita dan apa konsekuensinya? Nah, jadi hanya memantau saja tanpa memberikan solusi. Nah, yang bukan lebih, paling baik itu di posisi manajer. Jadi kita gali dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Kita tanya dulu, kenapa alasannya terlambat? Apakah itu cocok dengan ketertiban atau keyakinan kelas yang kita buat? Nah, ketika dia merasa kesalahannya sudah tahu, misalnya, jadi kita bangun. Tapi bukan kita yang mengambil keputusan apa yang akan dilakukan oleh siswa tersebut, tetapi siswa tersebut mencari cara supaya dia kembali ke kelompok yang benar, seperti itu. Kepada ibu dan bapak guru, ada yang ditanyakan mengenai 5 posisi kontrol guru? Apabila ada, boleh. Ya, di sini kalau tidak ada, kita lanjut mengenai keyakinan kelas yang sering muncul tadi ya, kata kuncinya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak kelas peraturan kelas saja? Jadi ada benang tipis antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan harus ada seperti ini. Kalau yakin mah berarti ya kita yakin itu harus kita laksanakan. Jadi kalau keyakinan lebih ke dalam diri kita sendiri, motivasi di dalam diri kita, intrinsik. Kalau peraturan lebih ke ekstrinsik, lebih dari luar motivasinya. Jadi motivasi yang paling tepat itu adalah di dalam diri sendiri. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, di sini saya telah praktekkan kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita patuhi dulu atau kita buat dulu, kita diskusi. Jadi ketika kita membuat peraturan untuk membuat keyakinan kelas, jangan dari gurunya, tetapi kita ajak dulu diskusi dengan siswa sesuai dengan sila keempat, pemusyawarah yang paling utamanya. Jadi di sini kita tanya yang kamu lakukan atau yang ingin kamu yakini di dalam kelas seperti ini apa. Nah, setelah berdiskusi kita rumuskan menjadi peraturan, menjadi keyakinan kelas. Tidak usah banyak-banyak, tetapi kita ingat dan kita jalani. Nah, setelah dibuat, menempelkan keyakinan kelas. Kalau di kelas saya cukup 3 kata sebenarnya. Dan BAN, disiplin, agamis, dan norma. Tetapi disiplin, agamis, dan norma di sini di kelas saya ya, mungkin contohnya itu membuat berbagai macam peraturan dan keyakinan yang dalamnya. Contoh disiplin sudah jelas yang berbagai. Yang utama itu disiplin. Agamis jadi berbagai ketuhanan yang Maha Esa seperti itu tadi, dan agama-agama yang dalam misalnya. Tetapi dalam pelaksanaan masih aja deh. Anak-anak mah tidak cukup 1 kali 2 kali. Nah, ditempel aja kan ya. Nah, selanjutnya, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita juga harus dapat menerapkan budaya tersebut ke depannya. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Jadi kita harus mengimplementasikan kegiatan tersebut ya. Melaksanakan penerapan budaya positif di kelas, sekolah, dan rumah dengan lebih konsisten. Nah, jadi bukan hanya di sekolah saja atau di kelas. Melakukan pendekatan untuk mengenal karakteristik murid yang beragam, melakukan penilaian sikap yang bertahap. Nah, ini salah satunya untuk membuat pembentukan keyakinan kelas. Tadi saya ini sudah buat diskusi ya, bukan ini. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, dibuat dalam bentuk positif,
sedikit saja kategorinya ya, agar mudah diingat tetapi harus diamalkan ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Terus semua warga kelas dilibatkan. Pasti beda keyakinan kelas antara kelas tinggi dan kelas rendah. Pasti sangat beda lagi karena kan karakteristik siswa tersebut itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi di sini. Tadi kan restitusi itu memberikan keyakinan kepada siswa apa yang dia laksanakan itu benar atau salah, sehingga dia mendapatkan solusi dari diri sendiri. Nah, di dalam pembelajaran sini ada istilahnya segitiga restitusi. Jadi ketika ada permasalahan siswa, permasalahan kelas, kita harus menerapkan segitiga restitusi di sini. Sebenarnya mungkin ibu dan bapak juga telah menjalankan segitiga restitusi di kehidupan sehari-hari atau di kelasnya sehari-hari. Namun maksudnya mungkin tidak paham artinya. Nah, tetapi pelaksanaannya, implementasinya sudah dilaksanakan. Kalau segitiga restitusi ini kita harus tahu 3 kata kunci ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada kasus kemarin saya laksanakan di dalam ini contohnya. Kasus 1 nih, Farhan, maaf ya, sebut nama, soalnya ini kemarin memang bukan kemarin sih, bulan-bulan kemarin praktek, bukan praktek karena kejadian seperti ini. Farhan dan Farhan merupakan siswa kelas 5. Keduanya berteman dengan baik. Namun ada kalanya antara sesama teman pernah terjadi pertengkaran sampai perkelahian. Ketika bermain bersama Farhan, Farhan kesal kepada Farhan dan memukul Farhan dikarenakan Farhan mengejek dengan menyebut nama orang tua Farhan. Seringnya pas sirik-sirik kolot hampir mengalirkan jadi sekolah pasti ada. Tetapi kalau disikapi siswa tersebut biasa-biasa saja, memang tidak akan menimbulkan kesalahan. Tetapi kan namanya dinamika mood itu ya berbeda-beda. Ketika ada kalanya kesal, kacolek saja pasti marah. Hal inilah yang lantas menjadi pemicu kesalahan Farhan sehingga terjadinya perkelahian marah. Itu kasus. Nah, di sini kadang ya kita bisa saya juga kan sok dulu ke tengah misalkan memang sering, tetapi itu tidak tepat sebenarnya. Nah, makanya kita belajar bersama-sama apa yang tepat, apa yang kurang tepat. Sebenarnya bukan salah ya, cuma tepat dan kurang tepat, ada yang lebih baik. Nah, di sini adalah segitiga restitusi yang tadi. Nah, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Di sini saya membuat percakapan. Yang pertama, mungkin kita panggil dulu anak-anak tersebut. Nah, kita tanya seperti biasa, jangan langsung menjudge. Kunaon mana gelut? Kita tenangkan dulu, kita santai dulu, tanya aja kabar gimana. Alhamdulillah Pak sehat, Bapak Guru. Nah, baru kita tanyakan kenapa di sini. Farhan, kalian tahu kan apa sebabnya kalian dipanggil menghadap Bapak? Nah, jadi jangan kita tanyakan, kita biar anak tersebut lebih untuk Bapak memanggil Kak. Nah, Farhan di sini dia menjawab. Saya karena kesal terhadap Farhan. Saya tahu Pak, saya kesal terhadap Farhan yang mengejek saya dengan menyebutkan nama ayah saya. Terus saya pukul Farhan karena saya kesal. Nah, di sini saya lihat posisi Farhan itu mungkin moodnya sedang jelek sehingga waktu disirikan orang tua langsung pukul. Nah, Farhan. Habisnya Farhan juga sering ngeledekin. Jadi sebenarnya itu kalau ada sesuatu permasalahan, kita jangan hanya lihat di satu sisi. Kita harus di dua sisi atau berbagai perspektif. Contoh ya, berarti yang waktu motor itu waktu tahun kemarin ya, yang Fahmi. Oh ya, contoh ini ya, ibu ya belum tahu mungkin.
kemarin ada orang tua, tahun kemarin ada yang ngontrol langsung ke sini. Mungkin nenek dari orang tua siswa, contoh karena mereka istilahnya takut karena ada pelecehan seksual ceritanya, celananya diprosotin. Nah, namanya orang tua karena berbeda-beda ya, berbeda-beda, maaf ya sumber daya manusianya. Misalnya, jadi ketika mendengar apalagi emak-emak ya kesini langsung kontrol, ibu gue itu juga tahu mungkin langsung marah-marah di ruang guru. Ada saya, ada kebetulan ada murid saya, ada ibu kepala juga di sana. Jadi takut akan anaknya itu dilecehkan karena keporosan. Padahal ketika kita gali permasalahannya, bukan dia yang dilecehkan, tapi dia juga main keporosan, sunatan masal ceritanya. Jadi yang salah bukan salah sih. Jadi ketika itu jarang laporan, tetapi ketika kebetulan nginep di neneknya kenapa lesu ditanya, langsung naik kita. Nah, ketika kita menghadapi orang tua tersebut, jangan tong salurannya istilahnya, kita gali dulu, kita tenangkan dulu. Nah, ketika kita tahu permasalahannya, baru kita eksekusi solusinya seperti itu. Nah, lanjut lagi ke sini, itu aja. Nih, tadi kan ceritanya Farhan kesal juga, habisnya Farhan juga sering ngeladenin saya Pak dengan nama saya, dengan sebutan nama saya atau Bapak mengerti. Jadi kita jangan langsung marahin hal tersebut, kita gali dulu hatinya ya, dekap dulu hatinya. Bapak mengerti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan setiap pertemanan pasti ada kalanya. Pertengkaran dan kesalahan itu juga pasti pernah dialami setiap orang. Namun Bapak ingin bertanya kepada kalian mengenai keyakinan kelas, apakah ada kesepakatan kelas yang kalian lakukan? Jadi kita tanya dulu. Nah, berantem bukan jangan langsung berantem ini baik tidak. Jadi kita lihat biar dia mencari akar permasalahannya sendiri. Jadi dia paham. Jangan kamu berantem, kamu itu sudah melanggar. Yang lebih baik itu kita tanyakan kepada siswa supaya dia menyadari kesalahannya. Farhan itu menjawab tidak menjaga kerukunan antar teman Pak, dan marah juga menyakiti hati orang lain sehingga terjadi perkelahian. Farhan melukai orang lain sehingga membuat kegaduhan. Jadi banyak ya masalahnya. Dan ketika kita ada permasalahan di kelas, jangan sampai menyebar keluar misalnya ke orang tua atau ke wali siswa. Ketika kita tidak bisa menghadapi permasalahan, kita ajak rekan sejawat kita misalnya. Atau di sini kan ada guru BP boleh, atau ada kesiswaan juga. Kalau misalnya permasalahan kelas anak di kelas kita selesaikan. Jadi ketika ada masalah harus cepat tuntas. Jadi tidak merembet ke berbagai kalangannya. Nah di sini setelah itu benar sekali jawaban kalian. Nah bagaimana caranya kalian memperbaiki keadaan seperti ini supaya tidak terjadi perselisihan lagi? Kata Farhan, meminta maaf dan menjaga kerukunan dalam pertemanan. Kata Farhan, ini tidak mengejek teman dan mematuhi dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah setelah itu ya tidak mengulangi seperti itu ya. Nah saya ingin nah di dalam Standar Nasional Pendidikan juga di dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok atau posisi manajer yang menuntut guru menjadi insan-insan mandiri memberikan bertanggung jawab. Nah mungkin saya minta waktunya. Di sini ada satu kasus ya, boleh didiskusikan mungkin terus bisa dijawab. Ada beberapa pertanyaan, tidak dicatat juga tidak apa-apa, cuma disampaikan saja. Boleh misalnya berarti boleh di sini nanti saya juga boleh. Baca lagi.
Nah, sebelum berjalan saja, jadi ketika dalam pendidikan pramuka di sini kita lintas jenjang, jadi tidak memandang itu guru SD, TK, SMP atau SMA, jadi kita semua tidak SD saja, SMP saja, SMA tidak, jadi kita lintas jenjang. Saya juga satu kelompok satu kelas dengan guru TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi ketika bertukar pikiran itu sangat luas sekali luasannya. Untuk program guru penggerak di sini di Kecamatan Ciparai Angkatan 7 itu 6 orang Kecamatan Ciparai itu. Masih banyak sih ini angkatan-angkatan sambungnya juga. Jadi ketika Ibu dan Bapak Novian dan memasuki kriteria persyaratannya bisa tinggal di pasar SPKB. Sudah ada yang bisa memecahkan permasalahan tersebut, Ibu dan Bapak? Kalau saya ada, boleh kita sharing mengenai kasus yang ada di dalam perkara tersebut. Oh iya, ingin membahas yang tadi Ibu Rere tanyakan banyak, Bu Rere, Bu anak SMP di sini. Alhamdulillah Bu, di kita bukan alhamdulillah ya sebenarnya sekolah SDT berhak menerima siswa yang inklusi sebenarnya. Seperti contoh waktu saya berkaitan di Pensko UPI di Cibiru, bukan hanya nulis Bu untuk kelas 1. Kalau di sini mah paling banter ke kecil waktu ngajar dari atas banyak ke atas meja ke sini cerita ke bawah lagi ke atas lagi itu adalah tahu ya berbentuk. Jadi ketika kita misalnya
menerima kalau di sini mengadakan sekolah inklusif harus dibahas juga mengenai kurikulumnya. Ada juga kelas 6, tetapi pola pikirnya itu seperti anak kelas 1 dan 2, tetapi setiap pembelajaran itu ikut sertakan. Dia tidak menulis dunia, tidak dituntut, tetapi harus memiliki apa namanya Bu Dewi, itu aku lupa lagi. Pokoknya mah ada yang menemaninya. Biasanya mah yang menemaninya itu bisa wali atau orang yang ditunjuk oleh keluarganya. Ada juga yang kelas 3 kebutuhan khusus yang lebih parah lagi, dia tidak bisa, tetapi ketika mengikuti pembelajaran dia diikut sertakan, tetapi harus ada wali yang menemaninya. Jadi seperti itu. Jadi tidak diharuskan harus tamat menulis bisa ingatnya, tetapi ketika pembelajaran ditanya dia paham, dia mengerti, nah itu salah satu tujuan pembelajaran itu berhasil. Jadi kita dari kesalahan wajarnya namanya manusia, tetapi harus bisa meredam rasa kesalahan itu untuk tumbuhkan motivasi yang lebih lagi. Nah, jadi guru itu adalah profesi yang sangat mulia dan harus dituntut penuh kesabaran, walaupun gara-gara apapnya tidak apalagi sampai sama masuk dapat manage kepribadian kita secara lebih baik. Mungkin ada yang ingin menjawab mengenai kasus tersebut. Silakan Bu Sisi. Terima kasih. Yang pertama itu dalam kasus di atas, yaitu sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman. Terus jelaskan apakah yang diambilnya. Nah, posisi pertama bagi Pak Lukman, Bapak Lukman ya, itu mungkin sebagai pengasal. Kalau dilihat dari kalimat di sini Pak Lukman perhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Nah, dia bilang apakah peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu, yaitu posisi yang pertama. Posisi kedua, Pak Lukman sebagai pengontrol atau penghukum. Pak Lukman di sini Sabrina telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudahlah, kamu tidak bersepatu saja seharian sekolah. Nah, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa memakai sepatu seharian. Mungkin itu posisinya. Sedangkan indikatornya mungkin berarti mengawasi ya. Jadi pada saat kita mengawasi itu sebuah perilaku orang yang kita awasi ya, itu seperti Sabrina mungkin. Jadi kalau bisa disebut penghukum mungkin. Jadi senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan peraturan yang lebih menekankan kepada siswa-siswinya. Ya, seperti itu. Jawaban dari saya. Ada lagi Ibu dan Bapak? Bu Dede? Terima kasih Bu Dede. Sudah cocok sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mewakili kelompok G Anggrek. Tentunya dia ada Pak Dede, ada Pak Dede, ada saya dan Bu Sally. Tidak ada G-nya, itu kelompok. Kami sudah berdiskusi dalam kasus di atas. Sikap posisi yang mana yang diambil oleh Bapak Lukman? Kalau menurut kelompok kami itu sudah masuk ke posisi penghukum. Jelaskan apa indikatornya? Indikatornya itu di paragraf kedua itu dijelaskan bahwa Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Berarti dia kekeh pada pendiriannya gitu. Nah, ketika penghukum berarti kan itu harus nurut karena penghukum
hukum gitu. Jadi itu menurut saya itu sudah menunjukkan bahwa Pak Lukman itu adalah seorang yang bersejarah. Ini bisa diganti Pak Lukman, ini bapak saya kebetulan. Ini dari sistem bapak. Mohon ini harusnya pun bapak gitu ke Terawas. Ya, nah gitu. Jadi kalau menurut saya, menurut kelompok kami itu Pak Lukman masuk ke dalam kategori penghukum. Indikatornya Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Bahkan Pak Lukman memaksakan Sabrina untuk melepas sepatunya, bahkan sampai Sabrina berdiam diri di kelas. Jadi dia kan sudah menghilangkan motivasi Sabrina dalam belajar. Belum juga belajar, Pak Lukman sudah memutuskan semangat Sabrina dalam belajar. Nomor satu aja ya. Pas mau dijemput. Ya. Oh yang nomor 2. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, di paragraf kedua baris pertama itu memang sudah benar. Jadi Pak Lukman menanyakan kenapa nih Sabrina memakai sepatu warna hitam. Nah, sampai sana itu sudah benar, itu sudah mengambil posisi seorang manajer. Tapi ke bawahnya Pak Lukman tidak menerima alasan yang disampaikan oleh Sabrina, meskipun Sabrina sudah menjelaskan sejujur-jujurnya gitu. Mungkin langkah selanjutnya yang salah diambil oleh Pak Lukman. Seharusnya Pak Lukman mengambil keputusan yang lain dan tidak memaksakan kehendaknya untuk harus nih Sabrina harus mencopotnya. Memang keputusan nyambung mungkin ya, nyambung dari pertanyaan ketiga, nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan, kenapa sih harus memakai warna hitam. Mungkin kalau saya nih jadi kepala sekolah kan di sini kira-kira bilang amin. Kalau saya menjadi kepala sekolah, mungkin yang ingin diambil itu mungkin karena nilai disiplin, kemudian nilai pemerataan atau nilai keseragaman, biar tidak ada anak yang menonjol, yang seperti koneng, yang seperti pin, yang seperti putih dan sebagainya. Jadi semua siswa terlihat rata, tidak ada yang menonjol, jadi pemerataan, kemudian disiplin, nah gitu. Jadi mungkin Pak Lukman merupakan hal tersebut gitu. Meskipun Sabrina memang sudah melanggar disiplin yang sudah ditetapkan di sekolah, tapi tidak memaksakan harus membuka sepatu. Nah, gimana Sabrina yang gak mau jadi pemerataan, akhirnya Sabrina jadi pusat perhatian ya, karena dia tidak memakai sepatu. Akhirnya nanti dia dilirik sama teman-temannya dan malu gitu. Jadi itu sudah mempermalukan si siswa tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tadi ada belajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya tersebut. Di sini saya ingin menambahkan, saya setuju dengan pendapat dari Bu Susuk dan juga Bu Dede bahwa Pak Lukman di sini mengambil posisi sebagai penghukum. Kalau saya lihat di sini, kalau Guru Mawar ya, disebutkan Guru Mawar, ada Bu Lucy, Bu Ella, dan juga Bu Santi. Menurut kami di sini Pak Lukman itu memiliki sikap posisi sebagai penghukum, di mana indikatornya itu memiliki sikap intoleran. Jadi tidak ada rasa toleransi lagi. Ya, tidak ada rasa toleransi lagi ketika dia tidak menyepakati keyakinan kelas di Sabrina diharuskan untuk melepaskan sepatunya seperti itu, tanpa menanyakan terlebih dahulu penyebab mengapa Sabrina terlambat dan juga mengapa Sabrina memakai sepatu yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Kemudian bagaimana apabila Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, harusnya Pak Lukman di sini pertama kali harus Pak Lukman tanyakan adalah menanyakan dulu mengapa
bisa berbeda. Nah, ketika Sabrina sudah sudah menjawab alasannya, posisi Pak Lukman di sini memberikan pertanyaan kembali kepada Sabrina. Nah, kira-kira yang Sabrina lakukan tersebut mematuhi atau menyepakati dari keyakinan kelas tidak? Kalau jawabannya tidak, yang harus mengambil keputusan atas apa yang dia lakukan adalah Sabrina sendiri. Nah, kira-kira menurut Sabrina apa yang harus Sabrina lakukan karena Sabrina tidak mematuhi keyakinan kelas. Nah, jadi ada komunikasi di sini seharusnya. Jadi tidak otoriter, tidak intoleran juga. Terus selanjutnya nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan kepala sekolah harus setuju juga dengan pernyataan dari Bu Dede bahwa di sini mungkin kepala sekolah ingin menyamakan persamaan status sosial, apalagi di zaman sekarang ya, mungkin kalau misalnya dibebaskan dari sepatunya, mungkin ada yang jadi harga sepatunya dia mahal mungkin ya, bukan hanya dari warna ya, tapi mereknya pahit sih misalnya seperti itu, jadi disamaratakan. Nah, ada tambahan dari Bu Santi katanya Pak Wi di sini untuk posisi yang akan diambil oleh Pak Lukman. Nggak bisa. Yang penutup sekalian. Oh, yang di posisi ini Pak Lukman sebagai buat bersalah juga ya. Jadi bukan hanya penghukum, bukan hanya juga pemantau. Di sini Pak Lukman di paragraf pertama dia memantau, di paragraf kedua dia penghukum dan intoleran, dan di paragraf ketiga Pak Lukman membuat rasa bersalah kepada Sabrina. Jadi dia merasa bersalah dan dia akan merasa, tadi ya kata Bu Dede juga saya setuju, hingga bisa membuat motivasi anak ini jadi menurun gitu ya. Mood dia di pagi hari sudah hancur, dipatahkan dengan dengan dia tidak memakai sepatunya. Jadi dari psikologi juga anak jadi merasa malu, dan dikatakan juga di sini dia tidak keluar kelas, dia tidak gabung bersama teman-teman gitu. Mungkin itu ya, jadi nilai kebijakan juga sama ya itu. Saya setuju dengan pernyataan teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain. Dan bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman oleh kasus tersebut? Ya, tadi seharusnya memang Pak Lukman sebagai manajer, jadi walaupun jadi jangan sepot gitu ya. Karena diketahui tadi juga Sabrina sudah menjelaskan bahwa rumahnya jauh, jadi ada pengecualian. Nah, kalau misalkan teman-teman yang lain, karena saya pikir ini Pak Lukman takut dipertanyakan dengan siswa yang lain, kenapa Sabrina dipakai sepatunya atau kelas-kelas yang lain, kenapa dulu saya dicopot. Mungkin Pak Lukman tidak ingin kelas yang lain klasifikasi dan sebagainya, tapi sebenarnya Pak Lukman juga bisa menjelaskan bahwa Sabrina jauh rumahnya, kecuali yang rumahnya dekat dan bisa diantarkan, mungkin itu. Jadi harus toleran juga. Terima kasih. Alhamdulillah, betul sekali. Jadi posisi kontrol yang dilaksanakan oleh Pak Lukman itu ada 3, pemantau, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Mungkin tidak perlu dijelaskan lagi, sudah sangat jelas terjawab oleh rekan-rekan. Alhamdulillah, mungkin pembelajaran workshop ini telah mencapai pada ujungnya. Jadi kesimpulan di sini kita dapat menerapkan kebudayaan positif itu, tetapi kita harus dapat juga melaksanakan berbagai bentuk keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi yang telah disanakan. Jadi ketika kita ingin menerapkan budaya positif itu, kita harus dimulai dari hal kecil. Jadi disiplin itu perlu, peraturan itu perlu, tapi peraturan itu juga bisa fleksibel menurut
berbagai kondisi yang dirasa cukup benar ya, jadi tidak saklek istilahnya ya, kita harus juga dapat mengedepankan toleransi ya. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada ibu dan bapak yang telah berbagi waktu di kesempatan akhir yang kita ketempatkan dari sahabat subuh ini ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila ada kata-kata saya yang menyakiti hati rekan ibu dan bapak. Kita tutup bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan lillahi wa ya rabbana wa alhamdulillah wa syukur Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala wa akhirin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam saya ucapkan